Harta pusako tinggi tidak dapat dijual atau dibagi-bagi menjadi hak pribadi karena merupakan hak milik kaum. Jadi dalam adat Minang, jenis harta pusako yang dapat diwarisi dengan pembagian sistem waris dalam Islam adalah harta pusako rendah. Sekarang ini banyak sekali terjadi memang di Sumatera Barat itu mama yang menjual harta pusako ini bahkan dijadikan sertifikatnya. Nah ini saya tidak tahu tanda tangannya ini dari mana, apa penyebabnya ini bisa diperjualbelikan. Nah ini yang dipertanggungjawabkan adalah para petinggi-petinggi yang ada di dalam negeri tersebut. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa, di Mulifa Channel. Dewasa ini pembagian warisan menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat. Tentunya hal-hal yang bersangkutan dengan pembagian warisan sudah diatur dan disahkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun dengan suku-suku dan daerah di Indonesia yang beragam, maka setiap suku atau daerah tentu memiliki aturan tersendiri mengenai kaumnya. Salah satunya suku Minangkabau di Sumatera Barat, yang secara khusus memiliki aturan tersendiri mengenai hukum kewarisannya, yang tentunya saja tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi Hazairin berpendapat dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadis bahwa hukum warisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan di mana berlaku sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral. Kekeluargaan ditimbulkan pada prinsipnya karena perkawinan untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal atau matrilineal. Maka bentuk perkawinan antara laki-laki dengan perempuan haruslah perkawinan yang seklan. Erik dalam tulisannya yang berjudul Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau. Jadi menyebutkan sistem hukum waris di Indonesia ada 3 jenis, yaitu hukum waris barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Hukum waris di Indonesia belum ada unifikasi atau penyeragaman aturan, karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis atau suku, agama, dan adat istiadat yang tunduk kepada masing-masing hukumnya. Dalam hal ini mengenai masalah waris, masing-masing orang yang terdiri dari berbagai macam etnis atau suku, agama, dan adat istiadat tunduk kepada hukum warisnya masing-masing. Oleh karena itu, hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartabendaan karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatannya. Asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatan Minangkabau adalah asas unilateral dan asas kolektif. Asas unilateral yang kewarisannya berdasarkan pada satu garis keturunan, yaitu garis keturunan kekeluargaan ibu atau matrilineal. Dan harta warisannya diturunkan dari nenek ke ibu lalu ke cucu. Sebenarnya bukan harta warisan, ini adalah titipan. Asas kolektif yang berarti bahwa harta pusaka tersebut diwarisi secara bersama-sama, tidak dapat dibagi kepemilikannya, tetapi hanya penggunaannya yang dapat dibagi. Sistem kewarisan di Minangkabau menganut sistem kewarisan kolektif dalam adat Minangkabau. Dikenal istilah harta pusako atau harta pusaka, ialah sesuatu yang bersifat material yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang jika kematiannya dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu. Pembagian harta pusaka ada 2, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan hak bersama seluruh kaum. Masing-masing anggota kaum tidak dapat memilikinya secara hak pribadi, tetapi dapat mengambil manfaat daripadanya secara hak pakai, yang pemakaiannya diatur oleh penghulu dari kaum itu. Harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh seseorang melalui proses pewarisan yang asal-usulnya jelas atau pasti. Jadi, apakah hukum kewarisan adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam? Natasha Winstar dalam artikelnya yang berjudul Pelaksanaan 2 Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau menyatakan, pasca masuknya Islam, masyarakat Minangkabau melaksanakan 2 sistem kewarisan, yaitu untuk harta pusaka tinggi diwariskan dengan sistem kewarisan kolektif matrilineal, dan untuk harta pusaka rendah diwariskan dengan sistem kewarisan individual bilateral. Nah, hukum adat dan agama Islam di Minangkabau tidaklah bertentangan, tetapi agama Islam menyempurnakan adat Minangkabau. Jadi tidak hanya penganut hukum adat dalam pewarisannya, masyarakat Minangkabau juga menganut hukum Islam dalam kewarisan. Nah, karena masyarakat Minangkabau menganut falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, harta warisan atau di Minangkabau disebut dengan harta pusako atau harato pusako terbagi menjadi 2, yaitu harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Harato pusako tinggi terdiri dari 2 jenis,
yaitu pertama benda berwujud disebut pusako, dan kedua adalah harta yang tidak berwujud atau imaterial disebut sako yang berasal dari nenek. Harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi adalah harta yang telah diwariskan secara turun-temurun yang biasanya sudah melalui beberapa generasi. Harta pusaka tinggi, pusako diwariskan dari nenek ke ibu dan dari ibu ke anak perempuannya, saling menitipkan gitu. Hal ini merupakan kekayaan material atau harta benda yang berkaitan dengan sekelompok kaum seperti tanah, rumah, gadang, ataupun tanah garapan. Yang berkuasa terhadap pusako dalam lingkungan kaum itu secara praktis adalah perempuan tertua dalam rumah gadang. Karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu kedudukan sebagai kepala dalam rumah gadang. Sehingga peran laki-laki atau mama hanya mengawasi penggunaan harta itu. Harta pusaka tinggi, sako atau pusako kebesaran adalah segala kekayaan asal yang tidak berwujud atau harta tua. Sako merupakan sebuah gelar kebesaran dalam kaum. Dalam hal ini yang dapat mewarisinya ialah mama keponakan laki-laki. Harta pusako tinggi tidak dapat dijual atau dibagi-bagi menjadi hak pribadi karena merupakan hak milik kaum. Namun dalam hal penggunaannya bisa digunakan bersama-sama oleh kaum tersebut. Pertanyaannya, apakah pusako tinggi ini bisa digadaikan? Jawabannya adalah bisa digadaikan. Pusako ini dapat digadaikan atas persetujuan nenek mama dengan alasan pertama, gadih gadang balum balaki, seorang perempuan yang tidak laku atau perawan tua atau belum memiliki suami dan tidak memiliki biaya pernikahan. Maka sebagian dari harta pusaka boleh digadaikan untuk keperluan menikah si perempuan. Yang kedua, mai tabuju di tengah rumah. Apabila ada mayat atau orang meninggal dalam kaum terletak di rumah dan tidak ada biaya untuk menyelenggarakannya, maka harta pusako boleh digadaikan untuk keperluan penyelenggaraan si mai. Ketiga, rumah gadang katirisan. Hal ini untuk membiayai memperbaiki rumah gadang yang merupakan tempat berteduhnya kaum. Maka biaya perbaikan dapat diperoleh dari penjualan harta kaum. Keempat, membangkit batang terandam. Bila gelar sako belum diwariskan dan apabila hendak diwariskan kepada pewaris, maka upacara penyerahan gelar ini di dalam adat dikenal sebagai penghulu. Biayanya dapat diperoleh dari penjualan sebagian hak pusako kaum. Nah, yang kedua, harta pusako randah. Harta pusako randah atau harta pusaka rendah merupakan harta yang masih jelas asal-usulnya. Pemakaiannya yang bersifat individual atau hak milik pribadi berbeda dengan harta pusako tinggi. Pewarisan harta pusako rendah ini dapat berupa harta pencarian atau harta bersama milik suami istri yang pembagiannya sesuai menurut ajaran Islam. Ahli waris dari harta pusako ini adalah para ahli waris sah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dalam adat Minang, jenis harta pusako yang dapat diwarisi dengan pembagian sistem waris dalam Islam adalah harta pusako rendah. Sedangkan harta pusako tinggi dalam pewarisannya sesuai dengan hukum yang berlaku di adat tersebut. Nah, jadi bukan berarti warisan ini bisa diperjualbelikan dari perempuan ke perempuan-perempuan. Nah, ini berarti perempuan itu saling menitipkan dari nenek moyangnya dulu, dan seorang laki-laki hanya bisa mengawasi dan mengelola saja tanpa bisa menjualnya. Sekarang ini banyak sekali terjadi memang di Sumatera Barat itu mama yang menjual harta pusako ini, bahkan dijadikan sertifikatnya. Nah, ini saya tidak tahu tanda tangannya ini dari mana, apa penyebabnya ini bisa diperjualbelikan. Nah, ini yang dipertanggungjawabkan adalah para petinggi-petinggi yang ada di dalam negari tersebut. Maka mari kita kembalikan kebudayaan Minang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, adat pasandi syarak-syarak pasandi kitabullah. Jadi itulah pembagian antara pusako rendah dan pusako tinggi. Pusako rendah itu terserah mau diperjualbelikan, itu disebut juga dengan pusako jarih. Itu yang didapat semasa hidup karena kita bekerja dan segala macamnya. Lalu itu pembagiannya menurut syariat Islam. Jika pusako tinggi itu sudah turun-temurun dititipkan dari anak perempuan ke anak perempuan. Oke bro, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang dapat menambah wawasan kita tentang Minangkabau. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan karena saya juga sama-sama belajar dengan Anda yang menonton. Oke, seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.